Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya mau cerita sedikit nih Pak Ustadz. Beberapa waktu yang lalu kita kumpul-kumpul sama teman-teman nih Pak Ustadz, sama-sama pensiunan lah gitu ya. Temennya cerita gitu. Gimana ya, saya ini banyak sekali rasanya berbuat salah gitu. Apalagi dulu waktu kerja gitu. Kerjaan kita kan di satu perusahaan gitu Pak Ustadz yang bergerak dalam bidang konstruksi ya. Dia merasa seperti ketakutan melakukan hal-hal yang salah dulu waktu kerja itu. Terus dia bilang, wah, aku kok jadi takut mati gitu. Apalagi umur kan sudah 60-an ke atas gitu ya Pak Ustadz. Teman itu cerita, kok takut mati ya, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dulu aku kerjakan seperti itu. Nah, itu kalau usianya udah lanjut. Ini teman saya masih remaja. Nah, Masih remaja ini takut matinya ini, Ustadz, kalau ada, dia rumahnya kebetulan dekat musola nih Ustaz. musola ya. Yang masyarakat situ kalau meninggal dunia, jenazahnya disolatkan di musola itu. Nah, setiap ada yang meninggal dan jenazahnya itu Sholatkan di situ, dipikul gitu. dipikul ya, masuk ke dalam musola, dia tuh pasti ngumpet. Atau kalau nggak dia pergi, takut. Karena kalau pernah sekali waktu dia tanpa sadari melihat langsung Orang yang itu tuh. orang lagi digotong masuk ke musola, itu langsung lemes kakinya. Oh gitu ya. Iya. Itu disebabkan kenapa tuh? Efeknya apa nanti Pak Ustadz kalau orang kayak takut mati gitu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu fenomena biasa pada manusia umumnya. Cuma kalau kita sebagai orang Islam belajar memahami bahwa Allah itu akan, memang semua yang bernyawa itu akan merasakan mati pasti ya. Cuma ada sebab-sebab cara Allah itu mengambil. Cara Allah mengambil itu tetap ada sebabnya. Sunatullahnya itu ada ya. Jadi ada yang diambil melalui penyakit, ada yang diambil melalui tabrakan, ada kecelakaan, ada diambil melalui tidur, ada diambil melalui kesenangannya, ada macam-macam. Dan itu sebenarnya pelajaran dari Allah Ta'ala. Ada yang dia itu umpamanya yang kadang-kadang terlintas di di short YouTube atau di TikTok itu kan meninggal pada saat sujud di masjid gitu. Nah, Ustaz, kalau yang mereka itu yang macam-macam meninggalnya, apakah berdasarkan apa sampai seperti itu, kebiasaannya kah atau memang Allah aja maunya? Kalau Allah aja maunya enggak juga sebenarnya, tergantung kebiasaannya juga. Benar juga sih sebenarnya dalam kata-kata bijak itu. Jadi dalam hadis juga diceritakan, jadi orang meninggal itu tergantung kesukaannya dia. Iya, jadi kesukaannya apa? Nanti mamanya dia itu senang baca Quran ya, insya Allah mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah karena pas baca Quran. Kalau dia sukanya itu berjamaah ya, dia meninggalnya nanti pas sujud terakhir atau pas tahiyat atau apa acara pas. Nah, itu yang dinamakan husnul khotimah. Dia meninggal dengan cara yang baik lah istilahnya. Jadi nanti ada, kalau dia hobinya nyanyi, meninggalnya melalui nyanyi.
Oh. Jadi Nyanyi di atas panggung ya. ini di atas panggung seperti itu. Sama sebenarnya orang-orang yang lain itu meninggalnya sama. Jadi orang kanker, loh kanker itu sukanya masa makan kanker kan? Tadi mamanya, jadi orang meninggal sakit, loh dia berarti dia suka sakit, enggak? Dia sakitnya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala karena dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Oh gitu. Kalau mamanya yang meninggal perempuan umur di bawah 45 kanker payudara, nah sukanya dia apa? Marah dengan orang tuanya. Seperti itu. Jadi mamanya dia ada kanker kanker otak namanya. Nah, sukanya dia apa? Pikirannya dia selalu suzon dan emosional, mikirnya dia seperti itu. Nah, kalau dia suka seperti itu ya nanti diambil cara Allahnya dengan begitu. Cuma selama ini memang banyak saudara-saudara kita yang Islam itu nggak paham sebenarnya cara Allah itu begitu, bukan takdir Allah. Loh iya, takdir Allah itu kalau sudah terjadi gitu loh. Nah, sama kalau mamanya memang meninggalnya tabrakan. Rata-rata ini orang biasanya keras, kasih tahu itu susah sekali seperti itu. Kalau mamanya bayi, itu haknya Allah. Kalau bayi, kalau bayi itu haknya Allah. Bagaimana seperti itu. Nah, orang yang takut mati ini memang macam-macam. Cuma kalau dia takutnya itu sangat berlebihan, berarti dia itu belum paham tentang Allah. Ilmu agama. Ya, tentang ilmu agama itu dia tidak paham. Tapi kita tidak boleh juga menyalahkan. Kalau mamanya dia itu mulai tahu ilmu agama, kemudian dia itu sering mendengarkan kajian tentang neraka. Takut-takutin gitu. Akhirnya kan takut beneran ya toh. Kemudian kita juga memberikan jangan terlalu takut yang berlebihan, karena nanti kalau takut itu berlebihan tidak ada dasarnya, yang ditakutkan itu masuk jin ke kepala, ke otak. Karena ketakutan masuk jin. Masuk tetepan jin yang takut, seperti yang tadi Haji cerita. Kenapa bisa lemes kakinya? Itu karena dia pada waktu lihat orang digotong meninggal atau gimana itu dia langsung shock aja waktu itu. Jadi dia tidak siap. Nah, biasanya itu nanti dia pulang itu masih kebayang. Nah, kalau dia kebayang itu bukan diserahkan pada Allah, bukan tawakal ceritanya. Yang sebenarnya di dalam pelajaran kita itu kan disuruh tawakal aja, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Tapi karena orang kan nggak ngerti, akhirnya mayat atau pocong atau apa yang dibawa dia lihat itu menjadi gambaran di setiap saatnya, sehingga dia tidak tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, pada saat tidak tawakal muncullah rasa takut. Takut itu berlebihan ada, nah mulai masuklah jin. Kemudian dari rasa takut bukan kepada Allah, takut hanya kepada pocong atau kepada orang meninggal, masuk juga dajjal. Nah, ini dajjal inilah yang mengunci pada pikiran, pada saraf-saraf, pada memori otak, pendengaran, sehingga nanti ada bunyi di sini yang kata teman-teman yang pintar sekolah-sekolah di luar negeri itu kan katanya halusinasi. Katanya ya halusinasi itu memang ada. Yang ngomong siapa? Dajjal. Dajjal dia ngomong, kamu nanti kalau jalan naik pakai baju putih kamu mati kamu. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Nanti kamu berjalan ketemu sama cewek, dia nanti bajunya ini kamu nanti mati. Ada aja, karena kasus seperti itu saya sering menangani. Jadi hafal lah. Nah, orang-orang seperti ini ya bisa aja kita arahkan yang lebih baik. Jangan seperti ini. Kemudian caranya gimana? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, merubah cara berpikir yang buruk, yang terlalu ini, serahkan pada Allah seperti itu. Karena dengan seperti itu nanti akan kembali. Jadi insya Allah jin itu akan mulai keluar, dajjal itu mulai tidak aktif lah istilahnya, tidak aktif lah ya, sehingga dia mulai normal. Insya Allah seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memang merasa ketakutan tentang kematian, belajarlah untuk sandarkan pada Allah Ta'ala. Semua yang bernyawa itu pasti mati, cuma melalui mana seseorang itu akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi melalui kesukaannya. Insya Allah seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran itu
juga di situ ada petunjuk untuk mati yang benar gitu Pak Ustaz? Kalau ya mati yang benar kan ya memang ada sebenarnya. Yang baik kali. Yang baik itu kan ada. Jadi husnul khotimah itu ada, makanya kerjakan perintah-perintah Allah itu nanti husnul khotimah. Makanya ada kalimat walatul bi aitikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, perilaku sehari-hari ini ke dalam kebinasaan. Berarti ini sudah diceritakan. Jadi perilaku sehari-hari itu ya kesenangan orang itu. Berarti kalau menurut kesenangan dia, di akhiratnya dia masuk surga atau neraka Pak Ustaz itu? Kalau di sini dia masuk kalimat ini ya masuk neraka. Jelas lah. Berarti Allah sudah memberikan jalan sebenarnya Pak Ustaz. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa istilahnya walatul bi aitikum ila tahlukat ini sebenarnya adalah jangan melakukan hal-hal yang sia-sia yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sehingga itu akan menjadi kematian yang memang ya bunuh diri menurut Allah. Seperti tadi Pak Ustadz bilang mati karena kanker misalnya, itu ya sia-sia Pak Ustadz. Itu sia-sia, itu masuk ke situ, masuk jelas. Cuma belum terungkap aja oleh guru-guru kita yang di atasnya. Nggak berani mengungkap. Enggak bisa ya. Itu. Karena rata-rata kan banyak orang sakit kemudian langsung meninggal gitu Pak Ustadz itu. Ya nggak seperti itu. Karena ada orang sakit. Kan ada orang sakit sekian puluh tahun nggak meninggal ya ada. Kan gitu. Jadi nggak bisa orang sakit kemudian langsung meninggal. Ya nggak seperti itu. Jadi macam-macam umpamanya. Kenapa dia sakit kok nggak meninggal? Itu sebenarnya orang di sekitarnya itu disuruh oleh Allah Ta'ala itu belajar. Pelajaran juga. Sebenarnya belajar. Hidup di dunia ini belajar. Dari petunjuk orang yang sakit nggak meninggal lama. Ya, termasuk orang yang nggak sakit meninggal itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang dibilang meninggal mendadak itu ya? Ya, meninggal mendadak seperti itu. Itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Kenapa dia meninggalnya mendadak? Itu sebenarnya tetap bisa dicari, insya Allah bisa. Jadi tidak ada sebab itu tidak ada. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa kejadian sehari-hari itu akan menjadi jawaban-jawaban. Jadi kita mengerjakan sekarang, nanti jawabannya besok istilahnya. Apa yang kita kerjakan saat ini, kemarin-kemarin tuh jawabannya ke depannya seperti itu. Makanya kita harus hati-hati belajar untuk taat kepada Allah Ta'ala benar, mulai dari sholat kita tertibkan, kemudian ibadah yang lain, baca Quran, kemudian apa cara berpikir harus baik, kemudian cara berbicara harus tertata rapi, orang itu harus punya adab. Ya, adab itu dari ilmunya dari mana? Adab itu ada dari ilmu agama kita, atau adab ilmu negara barat. Kan beda-beda, sama-sama adab tapi beda. Kalau kita adabnya ya Islam, ya kerjakan adab kita sebagai seorang Islam. Adab Islam itu gimana? Dengan orang tua kita hormat, dengan saudara kita hormat, dengan orang yang memang memerlukan ya kita dibelajarkan untuk memberikan sedekah. Kan seperti itu. Kalau ada orang barat kan wallahu alam, saya nggak pernah hidup di barat kan gitu. Jadi kalau seseorang itu ketakutan tentang kematian, belajarlah sandarkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau temanmu tadi ya mulai benar-benar banyak mohon ampun, bersyukur dan sebagainya. Kemudian kalau temannya Haji C tadi ya harus dipahamkan bahwa kita semua nanti juga akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, sehingga temannya tadi juga harus paham bahwa persiapkan kematian. Sebelum kematian itu datang apa? Ya, ibadah kepada Allah Ta'ala karena Allah. Semua yang kita kerjakan di dunia ini karena Allah. Jadi jangan kita kerjakan dunia karena dunia, atau kita mengerjakan ibadah di dunia ini untuk dunia. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ayolah kita dekat pada Allah Ta'ala, bahwa semua yang bernyawa itu pasti mati. Jadi pahami, tapi juga jangan terlalu sombong bahwa istilahnya kalau seseorang sombong itu kan merasa dirinya mati itu masuk surga. Jadi ya tidak boleh seperti itu.
nggak boleh, kecuali surganya itu punya bapaknya lah, itu baru apapun bentuknya nggak boleh kita seperti itu. Jadi tetap memohon kepada Allah Ta'ala, mengerjakan karena Allah aja. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.